Hai, kembali lagi di channel Keluarga Nahla. Pada kesempatan kali ini ada beberapa hal yang memang menjadi pertanyaan kita semuanya dan kita akan sama-sama untuk menjawabnya. Selusin pas jadi jumlah gol yang disarankan penggawa timnas Indonesia ke gawang Brunei Darussalam. Performa luar biasa ini pun disanjung oleh sang pelatih Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan itu angkat topi pada perjuangan para pemain di dua kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran pertama ini. Yang membuat sang pelatih kagum adalah hasil yang didapat meski Coach Shin menurunkan susunan pemain yang berbeda di leg kedua. Tapi hasil yang didapatkan sama baiknya, mereka menang 6-0 di masing-masing pertemuan. Sayangnya perbedaan materi pemain justru menimbulkan perbandingan terutama di sektor back kiri. Yaps, Pratama Arhan yang dinilai tampil kurang maksimal di leg pertama dan mulai dibanding-bandingkan dengan pemain naturalisasi Indonesia Shin Patinama. Tidak ada asap kalau tidak ada api, karena di balik perdebatan siapa yang terbaik antara Shin Patinama dan Pratama Arhan, pasti ada suatu hal yang memancing netizen untuk berkomentar dulu. Usut punya usut, awalnya mulainya perbandingan ini adalah saat leg pertama melawan Brunei Darussalam kemarin. Performa Pratama Arhan dalam leg pertama menuai banyak kritik dari fans garis keras timnas Indonesia. Terlebih setelah beredar video kebucinan sang pemain dengan istrinya Aziza Salsa. Wajar ya, namanya juga pengantin baru, ibarat roti yang baru keluar dari oven, hubungan keduanya masih hangat-hangatnya. Namun beberapa fans menilai kalau hubungannya dengan sang istri membuat konsentrasi Arhan terpecah. Itu diperkuat dengan performa sang pemain yang di bawah standar biasanya. Di leg pertama Arhan beberapa kali terlihat melakukan aksi maksa sehingga terlihat mantan penggawa PSIS Semarang ini kerap gagal melepaskan umpan silang secara akurat ketika ada kesempatan untuk menyerang. Selain itu, warga juga menyoroti penetrasi hingga umpan Arhan yang acap kali merepotkan temannya sendiri. Kalian pasti masih ingat ketika komentator menyebut umpan Arhan ke Dendi Sulistiawan umpan yang sungguh tidak pas. Arhan sebetulnya tidak buruk-buruk amat selain diberikan rating 6,14 oleh situs web statistik lapangan bola selama bermain 73 menit. Pemain berusia 21 tahun itu terlihat sesekali mengancam pertahanan Brunei melalui pergerakan menusuknya. Sementara itu, di pertemuan pertama lawan Brunei Darussalam, Shin Patinama yang hanya bermain kurang lebih 20 menit justru menyita perhatian. Walau tidak mendapat banyak menit bermain, pemain keturunan Semarang ini punya kontribusi yang cukup penting bagi skuad asuhan Shin Tae-yong. Patinama mampu melepas dua-dua umpan sukses di waktu yang singkat itu. Masuknya Patinama di babak kedua telah memberikan warna tersendiri. Pada dasarnya gaya permainan Patinama dan Arhan hampir mirip, ya kurang lebih 11-12. Namun yang membedakan kedua pemain ini adalah pergerakan baik dengan bola maupun tanpa bola. Patinama memainkan umpan-umpan pendek dengan pemain sayap maupun gelandang timnas Indonesia. Ia juga lebih gemar bergerak ke tengah ketika sedang menguasai bola. Sementara Arhan cukup berani untuk mengambil resiko dengan melakukan dribble menusuk atau melepaskan tackle-tackle keras khas pemain lokal. Lantas siapa yang terbaik meski sama-sama berposisi back kiri? Arhan dan Shin Patinama punya ciri khas masing-masing. Mereka juga memiliki kelebihan dan kekurangan yang tidak dimiliki oleh satu sama lainnya. Mari kita mulai dengan kelebihan yang dimiliki oleh Arhan. Yang pertama tentu saja soal adaptasi dan chemistry dengan pemain tim nasional Indonesia yang lain. Arhan yang merupakan putra daerah dan lama bermain di timnas tentu sudah tidak perlu lagi untuk belajar memahami gaya bermain Shin Tae-yong dan rekan-rekan satu tim. Sedangkan Patinama masih memerlukan waktu lebih membangun koneksi dengan rekan-rekan satu tim, apalagi Patinama belum lancar menggunakan bahasa Indonesia. Jadi komunikasi dengan rekan satu tim tak selancar Arhan. Selain itu, kekuatan fisik Arhan sedikit lebih unggul terutama soal kecepatan lari. Penggawa Tokyo Verdy ini dikenal gesit dan berani melakukan duel-duel keras dengan pemain lawan. Sedangkan Patinama juga cepat, tapi pemain yang berlaga di kasta tertinggi Liga Norwegia itu jarang menunjukkan aksinya dalam beradu lari atau skill dengan pemain lawan. Jadi kelihatannya seperti pemain malas. Seperti yang sudah disampaikan tadi, Patinama cenderung bermain simpel sesuai kebutuhan saja. Ia tak akan banyak mengambil resiko seperti Arhan. Satu lagi kelebihan Arhan adalah jangkauan lemparan ke dalam yang jauh kuat dan mematikan. Barangkali special movement ini jadi atribut yang paling sulit untuk ditiru oleh Patinama. Kemampuan Arhan itu bahkan jadi senjata rahasia timnas Indonesia ketika mendapat lemparan ke dalam di area sekitar kontak penalti lawan.
Shane Patinama juga punya kelebihan yang tak dimiliki oleh Pratama Arhan. Pemain asal Blora itu memiliki kekurangan di bagian passing, padahal itu merupakan atribut dasar yang harus dimiliki oleh pesepak bola profesional. Berdasarkan apa yang sudah ditunjukkan Patinama di Viking, kemampuannya passingnya terbilang sangat baik. Umpan pendek maupun jauh yang dikirimkan Patinama kerap tepat sasaran, sedangkan Arhan cukup bermasalah dengan itu. Pertama, melawan Brunei, Arhan tak sekalipun mencatatkan umpan silang sukses selain passing. Pengalaman sudah jelas, jadi keunggulan Patinama, pemain berusia 25 tahun itu bisa dibilang lebih dewasa dalam mengambilan keputusan. Pengalamannya berkompetisi di Eropa mempengaruhi bagaimana sikap sang pemain di lapangan. Ia terlihat lebih tenang saat menghadapi tekanan lawan, sedangkan menurut Bola Nusantara, Pratama Arhan sesekali terlihat panik saat mendapatkan tekanan. Ini membuatnya sering kehilangan bola saat menguasai bola. Suami dari Aziza Salsa ini juga kerap mengambil keputusan yang salah antara harus crossing atau ditembak langsung ke gawang. Perdebatan soal Pratama Arhan ini dan Patinama juga tak bisa dilepaskan dari performa keduanya di level klub. Nah, jika tolak ukur perbandingnya ada pada performa bersama klub, Patinama sudah jelas unggul dibanding Arhan. Bagaimana tidak, Arhan jarang main di Tokyo Verdy sejak bergabung pada tahun 2022. Arhan baru mencatatkan 4 pertandingan bersama Tokyo Verdy, 3 diantaranya dicatatkan di musim ini, saking jarangnya. Stigma buruk soal pemain lokal yang abrut kembali muncul. Arhan dianggap hanya diperalat sebagai marketing klub kasta kedua Liga Jepang itu. Statistik itu berkebalikan dengan Shane Patinama. Pemain berusia 25 tahun itu berstatus sebagai pemain reguler di Viking FK. Dari 24 laga yang dimainkan Viking, Patinama sudah bermain sebanyak 23 kali dan semuanya sebagai pemain inti. Selain sudah mencatatkan 5 assist, Patinama jadi bagian penting dari melonjaknya performa tim Viking FK yang berada di urutan ketiga klasemen sementara Liga Norwegia yang selisih poin dari Borog dan Molde. Dan itulah jawabannya. Kalau teman-teman punya jawaban yang lain, silahkan isi jawaban tersebut di dalam kolom komentar. Dan jangan lupa pula untuk selalu dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe.